NATO waspadai operasi pesawat backfire Rusia di Ukraina, mampu membawa 24 ton bom dan rudal hipersonik KH-47M2. Tupolev Tu-22M3 merupakan pesawat andalan Vladimir Putin di pertempuran Ukraina. Aksinya terlihat dalam kehancuran kota Mariupol. Pesawat Tupolev Tu-22M3 dikenal oleh NATO sebagai backfire. NATO memberi perhatian khusus terhadap pesawat ini karena senjata yang dimilikinya. Jangkauan operasional yang dimiliki Tu-22M3 yakni mencapai 7.000 km. Itu artinya seluruh Eropa dan pantai timur Amerika Serikat dalam radarnya. Sangat mengerikan memang, Tu-22M3 dibekali hingga 24 ton bom. Jenis bom dibawa yakni FAB-250 dan FAB-1500 Rusia. Walau begitu, NATO menganggap bom-bom yang dibawa Tu-22M3 sudah tua. Semua bom dengan daya ledak tinggi itu dirancang saat era Uni Soviet. Tu-22M3 juga dapat membawa rudal nuklir atau anti-radar KH-15 serta rudal serangan angkatan laut jarak jauh KH-22. Dengan awak 4 penerbang, backfire dapat mencapai kecepatan maksimal lebih dari Mach 2 atau 2300 km/h. Di bawah versi terbarunya, Tu-22M3 menjelma terbaru dari pembom paling mematikan Putin ini juga mampu menambahkan rudal hipersonik KH-47M2 yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Tu-22M3 diperkenalkan pada tahun 1980-an dengan mesin NK25 yang superior serta beberapa perubahan desain yang halus namun penting, termasuk perubahan pada hidung, sayap, dan saluran masuk udara. Penambahan lainnya termasuk radar baru dan sistem navigasi. Dirancang untuk membantu misi terbang rendah, dikembangkan sebagai versi yang sedikit diubah dari pembom Tu-22 asli yang dibuat pada tahun 1960-an. Backfire dirancang untuk mengambil bagian dalam serangan nuklir antar benua, serangan angkatan laut, dan misi serangan darat konvensional. Menulis di The National Interest, pakar keamanan nasional Max Episcopus mengatakan salah satu simbol kekuatan udara Moskow yang paling dikenal, Tu-22M3 telah membedakan dirinya selama 3 dekade layanannya sebagai pembom strategi yang efektif dan sangat andal. Saat ini Rusia memiliki lebih dari 60 operasi. Serangan bumerang telah digunakan untuk efek mengerikan dalam invasi Kremlin ke Ukraina tahun ini. Ini sangat ironis karena Ukraina mewarisi sejumlah besar Tu-22 dan Tu-22M dengan runtuhannya Uni Soviet, tetapi menghancurkannya sebagai bagian dari perjanjian senjata. Serangan bumerang Rusia telah dikerahkan dalam pengeboman jaringan kereta api Ukraina dan menembaki pabrik baja Azovstal di Mariupol. Sebelumnya mereka dikirim oleh Kremlin ke konflik di Suriah, Chechnya, dan Georgia. Selama perang Rusia-Georgia 2008 lah backfire ditembak jatuh dalam pertempuran dalam satu-satunya contoh sejauh ini. Dikutip dari The Sun, penggunaan Tu-22M3 dalam konflik terbaru sejauh ini masih terbatas. Pada jam-jam pertama konflik, seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan kepada CBS News bahwa sebanyak 75 pembom jarak jauh Rusia mungkin telah mengambil bagian dalam aksi pembukaan perang. Militer Ukraina pertama kali mengakui penggunaan Tu-22M dalam konflik pada pertengahan April dengan bukti video pembom mematikan Rusia muncul bulan lalu. Rekaman tampaknya menunjukkan pembom Tu-22M3 Rusia meluncurkan rudal jelajah ke target Ukraina yang diduga. 3 jet tempur Rusia mendekati kapal perang NATO USS Kair Sergei dalam perjalanan ke Stockholm, Swedia. Hasil deteksi 3 jet tempur Kremlin itu terdiri dari pesawat mata-mata Ilyushin Il-20 ditemani 2 jet tempur Sukhoi Su-27. Belum terjadi konfrontasi, namun 3 jet tempur Moskow itu mendapat peringatan dari otoritas Swedia. Manuver 3 jet tempur Rusia itu sebagai ancaman Vladimir Putin terhadap Swedia dan Finlandia yang bergabung ke NATO. Tanpa melaporkan posisinya, 3 jet tempur Rusia itu bisa mengancam penerbangan komersial. Swedia akhirnya menerbangkan pesawat militer untuk mengusir 3 jet tempur Rusia yang sudah memasuki wilayah Visby. Pelanggaran Rusia itu terjadi ketika pasukan Swedia saat ini berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut tahunan Boltops. Acara di Swedia bertepatan dengan latihan Rusia di Kaliningrad yang berlangsung hingga 18 Juni, lapor Express. Pelanggaran wilayah udara terjadi pada Kamis pagi menurut laporan ketika pesawat pengintai Rusia menjadi tertarik dengan latihan Swedia. Rusia mengerahkan pesawat mata-mata
mata Ilyushin Il-20 ditemani 2 jet tempur Sukhoi Su-27, 3 pesawat Rusia kemudian mungkin turun di ketinggian rendah di atas USS Kearsarge untuk kemungkinan dapat memotret kapal Amerika menurut sumber DN. Ketiga pesawat tersebut beberapa kali memasuki area terminal Visby bagian utara di mana semua pesawat harus melaporkan kedatangannya. Menurut sumber Swedia, pesawat Rusia gagal melakukan transmisi keselamatan yang diperlukan. Pesawat militer Rusia juga tidak memiliki sinyal transponder dan oleh karena itu tidak terlihat pada radar sipil yang digunakan oleh Bandara Visby. Kurangnya sinyal berarti pesawat tidak dapat diamati atau dihubungi oleh kontrol lalu lintas udara setempat. Area terminal Visby atau Visby TMA terbentang ke utara dari Bandara Visby setengah jalan ke area Stockholm. Bagian utara dan barat daerah itu tempat pesawat Rusia ditempatkan mulai dari 1.300 meter dan meluas hingga 2.900 meter. 3 pesawat Rusia memulai penerbangan di ketinggian yang lebih tinggi tetapi kemudian turun ke ketinggian yang jauh lebih rendah tampaknya untuk mendekati kapal Amerika. Dikutip dari The Sun, penggunaan Tu-22 M3 dalam konflik terbaru sejauh ini masih terbatas. Pada jam-jam pertama konflik, seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan kepada CBS News bahwa sebanyak 75 pembom jarak jauh Rusia mungkin telah mengambil bagian dalam aksi pembukaan perang. Militer Ukraina pertama kali mengakui penggunaan Tu-22M dalam konflik pada pertengahan April dengan bukti video pembom mematikan Rusia muncul bulan lalu. Rekaman tampaknya menunjukkan pembom Tu-22M3 Rusia yang meluncurkan rudal jelajah ke target Ukraina yang diduga. 3 jet tempur Rusia mendekati kapal perang NATO USS Kearsarge dalam perjalanan ke Stockholm, Swedia. Hasil deteksi 3 jet tempur Kremlin itu terdiri dari pesawat mata-mata Ilyushin Il-20 ditemani 2 jet tempur Sukhoi Su-27. Belum terjadi konfrontasi, namun 3 jet tempur Moskow itu mendapat peringatan dari otoritas Swedia. Manuver 3 jet tempur Rusia itu sebagai ancaman Vladimir Putin terhadap Swedia dan Finlandia yang bergabung ke NATO. Tanpa melaporkan posisinya, 3 jet tempur Rusia itu bisa mengancam penerbangan komersial. Swedia akhirnya menerbangkan pesawat militer untuk mengusir 3 jet tempur Rusia yang sudah memasuki wilayah Visby. Pelanggaran Rusia itu terjadi ketika pasukan Swedia saat ini berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut tahunan Boltops. Acara di Swedia bertepatan dengan latihan Rusia di Kaliningrad yang berlangsung hingga 18 Juni, lapor Express. Pelanggaran wilayah udara terjadi pada Kamis pagi menurut laporan ketika pesawat pengintai Rusia menjadi tertarik dengan latihan Swedia. Rusia mengerahkan pesawat mata-mata Ilyushin Il-20 ditemani 2 jet tempur Sukhoi Su-27. 3 pesawat Rusia kemudian mungkin turun di ketinggian rendah di atas USS Kearsarge untuk kemungkinan dapat memotret kapal Amerika menurut sumber DN. Ketiga pesawat tersebut beberapa kali memasuki area terminal Visby bagian utara di mana semua pesawat harus melaporkan kedatangannya. Menurut sumber Swedia, pesawat Rusia gagal melakukan transmisi keselamatan yang diperlukan. Pesawat militer Rusia juga tidak memiliki sinyal transponder dan oleh karena itu tidak terlihat pada radar sipil yang digunakan oleh Bandara Visby. Kurangnya sinyal berarti pesawat tidak dapat diamati atau dihubungi oleh kontrol lalu lintas udara setempat. Area terminal Visby atau Visby TMA terbentang ke utara dari Bandara Visby setengah jalan ke area Stockholm. Bagian utara dan barat daerah itu tempat pesawat Rusia ditempatkan mulai dari 1.300 meter dan meluas hingga 2.900 meter. 3 pesawat Rusia memulai penerbangan di ketinggian yang lebih tinggi tetapi kemudian turun ke ketinggian yang jauh lebih rendah tampaknya untuk mendekati kapal Amerika.